Ketemu lagi nih sama Lea di What's Trending. Nah, di What's Trending kali ini Lea mau bahas kekhawatiran kafe di Bali jadi sarang narkoba. Jadi, belum lama ini Polri berhasil menangkap buronan nomor wahid polisi Thailand, Chowlit Thongduan di Bali. Di negaranya, Chowlit melakukan sejumlah tindak pidana, salah satunya adalah pengedaran narkoba jaringan internasional. Nah, ngomongin soal penangkapan buronan kasus narkoba jaringan internasional, Bali juga sempat dilanda persoalan peredaran narkoba di kafe-kafe. Nah, emang nih, Bali tuh gak cuma terkenal dengan pantai-pantainya dan keindahan alamnya. Bali juga memiliki berbagai jenis kafe dan tempat hiburan malam. Dari kasus peredaran narkoba ini, seorang pekerja di kafe divonis hukuman penjara 7 tahun dan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Denpasar. Masalah narkoba ini juga mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri. Megawati menyoroti kafe-kafe yang menjamur di Bali dan potensinya untuk menjadi sarang narkoba. Kita mau bahas lebih lanjut soal kekhawatiran kafe-kafe di Bali jadi sarang narkoba setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari Eta XX. Bali adalah pusat turis di Indonesia dan salah satu mata pencarian masyarakat Bali adalah kafe. Heran, kafe kok disalahkan jadi sarang narkoba? Seharusnya yang diberantas bandar dan pengedar narkobanya dong. Lapas aja bisa jadi sarang narkoba. Lanjut @put XX. Bunker narkoba di Canggu, Bali. Sangat miris. Jaringan sindikat narkoba sudah makin masif. Operasinya berkedok sebagai turis mancanegara. Lindungi anak bangsa kita dari bahaya narkoba. @mulxx. Selamat pagi Indonesia. Apa kabarmu? Apa kabar Bali adem ayem sekarang? Siapkah generasi bangsa rusak karena narkoba? Lanjut @yanxx. Pengendara narkoba sudah sangat menakutkan. Bahaya banget buat generasi muda bangsa Indonesia. #wujudkan SDM unggul. Berantas tuntas narkoba. Lanjut @8aja_xx. Jauhi narkoba guys ya. Kalau lagi stres banget, makan padang atau warteg aja. Gak bahaya kayak narkoba. @bnnkxx. Bahaya banget kan? Bukan cuma efek penggunaannya aja, tapi finansial sampai kesehatan kita bisa direnggut sama narkoba. Ayo kita lawan dan perangi dari sekarang. Yang terakhir dari @lanxx. Sayang banget kalau citra wisata Bali rusak karena penjual ganja dan narkoba lainnya. Terkait sejumlah kritikan yang dilontarkan Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menganggap kritikan ini sebagai kritikan yang membangun. Dia juga tidak memungkiri belakangan ada kasus narkoba yang terjadi di kafe-kafe di Bali. Sudah beberapa kali disampaikan oleh Bu Mega dan saya rasa masukan yang konstruktif karena memang ada terbukti narkoba ditemui di sana dan ini harus ditindak tegas dan tidak boleh terjadi. Yang kedua mengenai tari-tarian, tentunya ini harus disikapi oleh ekosistem budaya Bali sendiri, apalagi salah satu yang ditampilkan kemarin di World Water Forum itu adalah Bali Street Carnival. Tari-tarian Balinya juga ada di kawasan Nusa Dua. Jadi ini para budayawan mesti memberikan tanggapan yang lebih tepat. Kalau saya dari pariwisata, angle yang saya lihat adalah masukan ibu itu baik karena dia sebagai ibu bangsa kan ingin Bali, apalagi dia berdarah Bali, bisa untuk menjadi pariwisata Bali lebih baik lagi. Kita harusnya melihatnya bahwa ini kritik yang konstruktif dan harus menjadi PR buat kita untuk tingkatkan. Terutama yang tadi, yang masalah narkoba itu saya sangat sepakat. Kalau mengenai tari-tarian Bali, mungkin budayawan di Bali yang kita nanti ikut nih untuk menjaga taksu Bali. Lantas apa aja nih kerugian ekonomi di Bali akibat kafe-kafe yang diduga menjadi sarang narkoba? Kita tanyakan ke ekonom senior Indef Tauhid Ahmad.
Mas, saya mau tanya terkait Bali nih Mas. Belakangan kan Bali jadi perbincangan gitu ya Mas. Kafe-kafe di Bali itu dikhawatirkan jadi sarang atau tempat untuk narkoba gitu. Nah mungkin tanggapannya terkait persoalan ini gimana Mas? Ya, saya kira ini sedikit banyak pasti memberikan efek ya bagi market tertentu ya citra Bali lama-kelamaan menjadi kurang baik begitu ya sebagai pusat wisatawan mancanegara begitu dan juga nasional begitu. Saya kira memang kalau ini terlalu mungkin kalau ini makin membesar maka menjadi tidak nyaman lagi begitu ya bahwa Bali sebagai tempat kegiatan-kegiatan yang ilegal begitu. Saya kira sebelum ini bertambah besar, sebelum ini katakan memberikan efek yang lebih besar ya memang harus ada upaya langkah hukum bagi aparat penegakan hukum ya untuk mengoptimalkan kinerjanya terutama bagi wisatawan yang memberikan dampak negatif ya bagi masyarakat Bali maupun ekonomi dan juga sosial budaya Bali yang saya kira sangat positif bagi kita begitu. Tapi kalau misalnya persoalan kayak narkoba gitu ya, ini tuh mungkin nggak sih Mas nantinya nih bakal jadi menurunkan mungkin minat wisata dan akhirnya Bali jadi lebih sepi gitu? Bisa jadi kalau misalnya sudah ada bukti-bukti yang cukup serius ya, sudah ada fakta ini baru mungkin 1 kasus, 2 kasus ya, tapi kalau nanti akan jadi masif ya pasti orang akan berpikir ulang begitu ya. Kita juga khawatir dan saya kira ya pasti akan dampak tadi ya penurunan wisatawan. Tapi kan ya saya kira pemerintah tidak tinggal diam mengatasi persoalan ini, jangan sampai ini membesar begitu ya. Ya kita meminta bantuan agar katakanlah ya peredaran narkoba ataupun kegiatan ilegal lainnya memang harus bisa dikurangi gitu. Mas, tapi kalau dari segi bisnis sebenarnya kalau tempat wisata banyak kafe-kafe gitu ya, itu sebenarnya ada manfaat atau nilai ekonominya nggak sih Mas untuk mungkin menarik orang buat datang? Ya pasti ada karena budaya orang-orang luar kan ada budaya memang mereka minum di kafe ataupun di klub dan sebagainya begitu ya. Itu kan di tempat hiburan pasti ada yang begitu. Cuma kan yang legal dan dibolehkan yang mana begitu ya. Nah itu yang kemudian aparat penegak hukum harus punya pengawasan sampai level situ. Jangan sampai katakanlah narkoba berada di situ begitu. Ya tempat hiburan apalagi wisatawan, kalau wisatawan mancanegara ya kafe-kafe pasti ada hanya sekedar ngopi atau memang untuk katakanlah minuman beralkohol yang katakanlah sesuai dengan ketentuan di tempat sana begitu. Oke. Kan dibatasi juga. Nah, Mas, kalau misalnya untuk menanggulangi dampak ekonomi dari persoalan yang mencoreng nama Bali ini seperti apa sih Mas dari segi ekonomi supaya mungkin nama Bali jadi pulih lagi gitu? Ya, saya kira ya tinggal 2 hal ya. Saya kira kuncinya adalah penegakan hukum, ya kemudian juga mencegah agar transaksi dan sebagainya itu benar-benar ya diinikan lah bisa dikurangi lah begitu ya. Memang saya nggak tahu seberapa jauh tercorengnya ya, tapi ini kayaknya belum gejala nasional, mungkin 1-2 kasus ada, tapi kalau nasional rasanya kayaknya nggak separah itu begitu ya. Kalau namanya tempat wisata ya begitu-begitu mungkin ya ada yang memanfaatkan situasi seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mas Tauhid, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya. Yuk, makasih. Nah, sementara itu Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia ICPI Azril Azahari mengibaratkan kasus narkoba di Bali bagaikan peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga. Kata Azril, citra yang dibangun Bali di dunia internasional malah rusak karena kurangnya pengawasan dan ketertiban turis yang terus-menerus didorong masuk tanpa adanya pembatasan. Pak, aku mau sedikit ngomongin ini kan belakangan ini kan ada kritikan gitu, ada mencuat kalau mungkin ada kekhawatiran gitu ya kalau kafe di Bali ini kan menjamur dan dikhawatirkan jadi sarang narkoba gitu. Nah mungkin pertama Bapak gimana nih tanggapannya? Ya,
itu akan terjadi. Makanya saya lebih cenderung namanya itu kriminalitas ya. Kriminalitas kan bukan hanya pencurian ya, perampokan, tapi juga termasuk ya narkoba juga jadi sarang. Nah, ini kan makanya kan banyak sekali bergeser narkoba itu kan sudah ke wilayah-wilayah ini. Dan itu kan sudah banyak dari kepolisian kan sudah menangkap masalah narkoba. Nah, itu ya dampaknya yang sangat-sangat ini, dan narkoba kan hampir seluruh dunia ada ya. Nah, tapi menurut saya itu oke, ya bisa. Tapi yang lebih parah bagi saya, begitu turis itu bergeser perilakunya, tidak mau lagi ke Indonesia, itu sudah jadi masalah untuk seterusnya. Nah, kalau melihat dari perkembangan pariwisata kita mengarahkan turis, kan kita masih juga mengandalkan turis-turis asing. Padahal turis dari lokal ya, Wisnus kita kan sebenarnya cukup tinggi. Tapi kan belum tergarapkan dengan baik gitu ya, dengan hari weekend ataupun hari cuti bersama dan sebagainya. Ini kan kalau digarap dengan baik ini cukup bagus gitu. Tapi dengan turis asing ini terjadi paradigma dunia. Nah, jadi itu iya, dampak itu iya. Tapi menurut saya itu hampir semua negara sih ada ya. Di Thailand juga ada kalau kita lihat hal tersebut. Tapi yang lebih parah sebenarnya ini yang tidak tergarap sih. Ada satu danau yang bagus misalnya ya di Pulau Banggai ya kalau nggak salah, di Sulawesi Tengah itu. Nah itu sampai air, sampai dasar danau itu kelihatan gitu. Itu belum ada di dunia kan. Sampai melihat air dan sampai ke bawah. Jadi kalau orang diving, wah jangankan diving, dari atas saja sudah kelihatan itu semua, itu begitu jernihnya. Nah ini kan tidak diangkat. Special interest ini menurut saya atau bioecotourism ini akan berkembang, termasuk health tourism. Nah kita kan tidak mengarah ke sana karena mass tourism. Nah mass tourism inilah yang berdampak tadi. Overstay, kriminalitas, kemudian penipuan, kemudian narkoba segala. Ya karena mudahnya masuknya ke Indonesia. Tapi kalau dari awal kita batasi, kita nggak perlu banyak, tapi juga lebih lama length of stay-nya, dia bawa uang ke Indonesia dan sebagainya, itu oke. Nah rata-rata dunia sudah ke sana sekarang. Oke, Pak, tapi kalau misalnya balik ke kasus narkoba di kafe-kafe itu, kalau melihat pengawasannya sendiri selama ini sudah diawasi belum sih Pak, atau sudah ketat belum pengawasannya? Itu yang saya bilang, bahwa pengawasan terhadap turis ini sangat lemah. Ada tapi sangat lemah. Bahkan polisi pariwisata kan harusnya berkembang kan. Kan sudah ada itu. Pakaiannya pakai dasi segala macam. Mobilnya juga tulis tuh polisi pariwisata katanya kan. Tapi apa berjalan? Nah tolong nilai sendiri. Saya bilang gitu, apa berjalan nggak? Bagaimana siapa mengawasi turis kalau sudah berada di Indonesia? Sudah berada di Bali. Siapa yang mengawasi ini? Apakah polisi? Kalau polisi kan mengawasinya kalau terjadi suatu kriminalitas kan. Nah kalau sudah terjadi, harusnya kita tuh jangan kuratif tapi preventif sebelumnya, batasi. Nah itu awal dulu, sehingga kita mudah pengawasan. Jadi betul, itu salah satu diantaranya adalah menurut saya tadi pengawasan kita sangat lemah. Mulai dari datang, regulasi masuk dengan bebas visa segala macam. Kemudian yang kedua, selama dia berada di Indonesia. Saya mau tanya, siapa yang mengawasi turis itu di daerah? Ada nggak? Nah ini barangkali para pemikir kita, pemerintah harus mikir, karena apa pemerintah? Siapa yang mengawasi turis ke daerah? Tapi kalau kita berikan regulasi dengan do and don'ts, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang tidak boleh, nah ini kan harus ketat kita. Kalau perlu ya dihukum, deportasi dan sebagainya. Nah, tapi bukan hanya itu sebenarnya, tapi harusnya sebelum terjadinya kita awasi, jangan sampai itu terjadi. Kalau pengawasan terhadap narkoba mungkin hampir semua bandara sudah ada. Diperketat lagi. Ya, tapi jumlah orang dengan visa on arrival kan nggak bisa, itu kebijakan pemerintah, termasuk pemerintah pusat kan. Nah gara-gara ini, coba ininya sumbernya dulu, artinya apa? Sumber penyakitnya dulu yang kita sembuhkan. Nah kita awasi. Kalau kita sembuhkan bahwa mereka terbatas datang, itu bagus menurut saya. Karena hampir semua negara lain juga itu juga mau masuk ke sananya itu sangat ketat. Contoh sederhana, sebenarnya coba kita mau ke Australia, ke Amerika apalagi. Berapa susahnya, walaupun kita meminta turis visa kita visa turis. Berapa uang yang harus ada, kemudian ada penjamin lagi di negara segala. Di negara kita kan nggak bebas. Pak, tapi kalau misal ngomongin daya tarik, apakah kafe-kafe yang menjamur, yang banyak, yang estetik, yang bagus-bagus di Bali ini jadi daya tarik juga nggak sih Pak sebenarnya buat Bali?
Sebenarnya memang karena orang asing itu, turis asing ya terutama ya visitors, pengunjung itu memang senang dia tuh kan berkumpul ya, diskusi dan sebagainya. Nah, karena mereka juga sering hidup di sana dengan kafe, ya. Tapi kan harus kita tata dengan baik. Ya, pertama tentu jangan berdekatan dengan rumah penduduk. Nah, ini kan yang sering terjadi ya kan, di mana sebelah di rumah penduduk, ini juga menjadi berat. Itu harus dibuat zonasi kita. Jadi zoningnya itu harus kita buatkan. Jangan buat kafe-kafe itu juga merusak lingkungan kita, memotong daerahnya itu dengan membuat bukit kita terobos dan sebagainya supaya jadi bagus karena dekat pantai dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita awasi ekonya. Jadi bio-eco base-nya juga harus kita hitung, lingkungan dan sebagainya. Jadi artinya kalau apa kebiasaan mereka tuh oke, itu bisa kita adakan, nggak ada masalah. Karena memang turis itu senang itu ya, mereka tuh kumpul-kumpul, duduk, kemudian ngobrol, nah itu sampai malam hari itu oke. Tapi jangan dekat penduduk supaya dia hingar-bingarnya nanti bisa ke penduduk. Nah itu zonasi. Jadi kelemahan kita klik pada regulasi dari Pemda. Itu kan Pemda yang ngatur untuk zoning. Nah yang kedua, yang berikutnya di samping bukan hanya zonasi, kalau saya melihat itu dari physical carrying capacity, kapasitas terpasang dari di situ tuh berapa orang turis yang bisa. Nah itu kita nggak pernah menghitung, belum pernah kita menghitungnya. Bali itu berapa sih sebenarnya wisatawan turis asing itu jumlahnya yang bisa kita rekomendasikan, di luar itu stop, melebihi stop. Berarti bisa dikatakan tata kelola dari kafe dan wisata di Balinya ini yang mesti harus diperbaiki gitu ya Pak ya? Betul. Tata kelolanya tapi juga perencanaan, zonasi. Ya, itu perencanaan ya, berapa daerah di mana-mana saja tempat wilayah yang direkomendasikan, jangan dekat perkampungan. Nah, itu juga harus dipikir ya, zonasi. Kemudian tadi jumlah wisatawan yang berada di suatu wilayah itu berapa orang? Itu nggak pernah dihitung kan? Sebanyak-banyaknya melebihi nggak apa-apa, makin banyak makin bagus kita dapat devisa. Apakah itu lebih bagus sedikit tapi jumlahnya sedikit ya, tetapi dia length of stay-nya yang lama, spend of money-nya yang banyak. Nah itu, jadi kembali lagi filosofinya adalah bukan jumlahnya banyak nanti terjadi dampak negatifnya, tapi biar jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi length of stay yang lama dan spend of money-nya, uang yang dia belanjakan itu banyak, dan juga sharing ya, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB kita itu harus melebihi dari 10%. Hitungan pemerintah katanya lebih 10%, hitungan saya enggak, masih di bawah 10%. Jadi artinya banyak PR, jadi bukan tata kelola saja, tapi juga planning, perencanaan itu tuh yang sangat penting sekali, yang tidak pernah kita lakukan. Zonasi juga, Bali sekarang berkembang, terutama Bali Selatan, Ubud saja saya bilang sudah mulai ramai, udah untuk Subak aja kita udah susah mencarinya sekarang. Nah, pada Subak itu diakui oleh UNESCO segala macam kan, termasuk yang terbaik bagaimana local wisdom. Jadi di mana kearifan lokal itu masih ada di Bali dengan mengatur air saja, itu ada local wisdomnya. Nah, ini yang menurut saya artinya PR kita banyak, bukan hanya tata kelola, termasuk tata perencanaannya dan juga tata evaluasinya, pengawasan. Jadi bukan hanya kelolanya juga, pengawasannya juga sangat lemah, evaluasinya sangat lemah. Nah ini barangkali pemerintah kita harus paham, pariwisata itu bukanlah menjadi ilmu sosial, dia adalah ilmu eksak, jadi applied sciences, jadi ilmu aplikatif sama dengan ilmu kedokteran, sama ilmu pertanian dan sebagainya. Jadi ada ilmu eksaknya, ada ilmu sosialnya juga ada. Nah itu harus dihitung. Ya baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Seorang pramugari Air India Express ketahuan menyelundupkan emas seberat 960 gram dalam sebuah penerbangan. Emas ini disembunyikan di dalam rektum atau sistem pencernaan yang menghubungkan usus besar dan anus. Penemuan kasus ini terjadi saat Direktorat Intelijen Pendapatan Kanur mencurigai sang pramugari dan mulai menggeledahnya. Awalnya sang pramugari diinterogasi dan menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan. Setelahnya dia dibawa ke hadapan hakim yuridiksi dan dipenjara selama 14 hari di penjara khusus wanita.
Warga desa di Menorca, Spanyol memasang rantai dan tali di seberang jalan demi mencegah wisatawan masuk ke wilayahnya. Penutupan jalan ini dimulai sebelum pukul 11 pagi sampai jam 8 malam waktu setempat. Penutupan ini terjadi di Binibecavel, dijuluki Mykono, Spanyol, di mana ada 185 rumah dengan jalan-jalan sempit dan berliku. Biasanya desa ini didatangi 800.000 pengunjung setiap tahunnya. Pengunjung datang demi menikmati rumah-rumah berkaca putih dan jalan-jalan yang berliku. Namun sejak 2023, penduduk mulai melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah mereka akan melarang wisatawan masuk atau tidak ke wilayahnya. Penutupan jalan dilakukan setelah wisatawan mulai meresahkan warga, di mana pelancong duduk di kursi, mengambil barang, memanjat tembok, dan mengadakan pesta minum di luar ruangan. Ribuan warga Turki memprotes kebijakan baru yang ingin mengendalikan populasi anjing liar. Demo ini terjadi di Istanbul, Turki. Pendemo menganggap kebijakan ini bakal memusnahkan populasi anjing liar yang ada. Pendemo juga memperlihatkan foto anak-anak anjing, kaos, dan plakat sebagai bentuk protes. Belakangan pemerintah Turki mengeluarkan kebijakan baru yang mengatur soal penangkapan dan mensterilkan anjing liar yang tidak diadopsi dalam jangka waktu 30 hari. Melansir AFP, pendemo menganggap kebijakan ini tidak baik bagi hewan dan dianggap sebagai upaya pembunuhan. Sebelumnya, kebijakan ini diambil pemerintah lantaran ada 4 juta anjing liar di Turki. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak KIA pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Di aturannya tertulis kalau seorang ibu pekerja yang melahirkan berhak mendapat cuti melahirkan selama 6 bulan. Ketentuannya cuti paling singkat 3 bulan pertama dan 3 bulan berikutnya dapat diberikan jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat dokter. Sedangkan aturan cuti ayah, suami pekerja dapat mendampingi istri dalam persalinan selama 2 hari dan 3 hari tambahan sesuai kesepakatan pemberi kerja. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, fokus pengaturan RUU KIA adalah pengaturan tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, yaitu kehidupan anak sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Selanjutnya ke Jawa Barat. PT Kereta Api Indonesia mengadakan event Traveling by Train di Pangandaran. Perjalanannya menggunakan KA Pangandaran Panoramik dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Banjar dan sebaliknya. Event ini diadakan lantaran penumpang layanan KAI berusia muda mendominasi dengan persentase lebih dari 80% adalah generasi milenial dan Gen Z. KAI mengajak masyarakat menikmati perjalanan menuju destinasi wisata menggunakan kereta api. Sejumlah selebritas dan influencer pun dilibatkan, mulai Maudy Ayunda, Brisya Jody, David John Skep, Inara Rusli, Riri Virus, dan influencer lain. Terakhir kita ke Demak, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Demak AKP Winardi mengatakan pihaknya mengamankan 6 anggota Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT karena dugaan aksi penganiayaan. Penangkapan mereka dilakukan setelah video penganiayaan viral di media sosial. Winardi mengatakan awal mula aksi penganiayaan karena salah satu tersangka menerima informasi korban adalah anggota perguruan pencaksilat tersebut. Padahal atribut yang ada di rumah korban adalah milik temannya. Persoalan ini diduga menimbulkan kemarahan dan dugaan penganiayaan. Winardi mengatakan para tersangka kini tengah menjalani proses hukum. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending bareng Lea. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi kesayangan kamu. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.